Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ganesha Speak Time UTP Surakarta, podcastnya UTP Juara. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan ngobrolin podcast tetapi agak unik dan agak juga luar biasa. Karena saya akan ngajar di sini ya teman-teman. Podcast kali ini saya biasanya ngajarnya di kelas, tapi sekarang saya ngajar di podcast. Penasaran kan? Kira-kira saya akan ngajar apa di podcast ini, dan juga siapa mahasiswa yang akan saya ajar di podcast ini. Langsung saja kita lihat, sudah ada 2 mahasiswa di depan saya yang biasanya ketemunya di kelas, dan sekarang mereka ketemu dengan teman-teman semuanya di podcast. Saya bawa dari ruang kelas ke ruang podcast Ganesha Speak Time UTP Surakarta. Di sini ada Doni dan Niko. Halo Doni, Niko. Halo. Oke, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kelihatan capek banget kalian ya. Oke, teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan wajah-wajah mereka yang lebih sering muncul di televisi nasional ya. Dan sekarang mereka muncul di layar podcastnya UTP Surakarta. Nah, biasanya saya ngajar mereka di kelas, dan sengaja mereka saya bawa dari kelas untuk berada di podcast ini. Tapi karena ini di podcast, kayaknya kalau saya ngajar mata kuliah kan nggak enak ya. Yeah. Nanti yang dengerin malah pada ikut bingung toh. Nah, jadi mending mungkin ngajarnya digeser aja gitu, dari materi perkuliahan jadi materinya cerita-cerita aja gitu ya. Siap. Oke, mungkin Doni bisa menyapa dulu teman-teman. Halo semuanya, nama saya Doni Pamungkas. Saya asli kelahiran dari Boyolali. Semester berapa? Semester 4 ini. Oke, semester 3 lagi semester 4 ya. Niko? Kalau saya Alfrianto Niko Saputro dari pendidikan PKU semester 6. PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga ya. Iya. Doni sama juga kan? Ya, satu program studi di PKO. Oke teman-teman ya, tadi sudah kenalan mereka. Jadi Doni ini semester 3 naik semester 4, dan juga Niko 1 tahun di atasnya. Jadi semester 5 ke 6. 5 ke 6. Nah, mereka kemarin baru aja berjibaku ya. Dan mungkin biasanya teman-teman banyak yang tanya juga, Niko sama Doni kalau ke UTP, saya dikabari Pak, kalau pas dia ada jadwal kosong, pengen ketemu dan mungkin mau tanya-tanya. Gitu. Nah sekarang mereka akan, karena akhir tahun, teman-teman mungkin lagi juga banyak waktunya menuju libur akhir tahun dan persiapan untuk UAS besok gitu. Jadi mereka belum sempat ketemu di kampus. Nah sekarang mungkin cerita dulu aja sih. Prosesnya Doni, gimana sih kok kamu bisa berada di timnas? Mungkin kalau itu jauh sebelum itu, karena saya lahir di keluarga memang suka sepak bola seperti itu Pak. Keluarganya udah sepak bola dulu ya? Karena memang dari kecil saya sudah, kebetulan kakak saya itu juga pemain sepak bola. Kakaknya pemain sepak bola? Sepak bola. Siapa namanya? Joko Sasongko. Oh ternyata Doni itu adik dari Joko Sasongko. Oke, jadi teman-teman ya, khususnya mungkin senior-senior UTP pasti sangat akrab dengan nama itu ya, Joko Sasongko. Dan Doni ini adalah meneruskan perjuangan karir dari kakaknya berarti ya Doni ya. Oke, bisa dilanjutkan? Waktu itu memang saya sering, waktu kecil itu sering main bola sama kakak itu sih Pak. Sejak kecil sudah main bola sama kakak? Sudah di belakang rumah. Karena memang belakang rumah ada seperti pasar gitu. Dan setiap sore itu memang kosong. Kayak lapangan, Kayak lapangan gitu ya. Terus saya mulai masuk SSB itu kelas 2 naik ke kelas 3. Kelas SD? Betul, naik kelas 3. Waktu itu karena memang saya di sekolah juga kan, memang waktu itu saya ranking 1. Dan orang tua itu ngasih hadiah, mau hadiah apa. Saya minta untuk sekolah sepak bola. Di SSB Pandanaran Boyolali di Boyolali. Oh, berarti sejak SD kamu memang sudah juara di kelas juga ya? Tidak hanya juara di lapangan ya?
Betul, Pak. Jadi ini motivasi juga buat teman-teman sobat UTP Juara ya. Ternyata Doni tidak hanya juara di lapangan tapi akademiknya sejak SD sudah juara juga gitu. Tepuk tangan dong buat Doni. Oke, terus setelah itu SSB sampai kelas berapa? SSB sampai kelas 4 saya di Boyolali. Sampai kelas 4 di Boyolali. SSB Pandangaran tadi ya. Boyolali. Kelas 4 sampai kelas 5 itu saya pindah ke Jakarta. Kelas 4 sampai kelas 5? Cuma SSB-nya aja. Jadi sekolahnya tetap di Boyolali, jadi setiap minggu itu saya pulang balik dari Jakarta ke Solo. Kelas 45 itu udah balik-balik? Bolak-balik Jakarta Solo gitu ya? Setiap minggunya itu, Pak. Karena memang ada turnamennya setiap minggunya itu. Berarti turnamen usia berapa itu? Usia 9 kelas 9 ya, 9-10 ya. Terus setelah itu kelas 6 saya menetap di Jakarta itu. Kelas 6 menetap di Jakarta. Tapi lulus SD-nya berarti di mana? Di Jakarta saya. SD-nya lulus di Jakarta. SD apa namanya? SD 02 Ciangsana di Cibubur, Bogor. SD 02 Ciangsana Cibubur. Setelah itu masih lanjut karir di sepak bola? Masih, waktu itu saya memang masih belum bisa jauh dari orang tua. Jadi kelas 7, kelas 8 saya pindah ke Boyolali. Kelas 7, kelas 8 kembali lagi ke Boyolali. Tahun berapa itu Don berarti? Tahun 2018-2019. 2018-19 kelas 7, SMP itu ya berarti 78 pindah ke Boyolali lagi. Masih di SSB yang sama? Enggak, waktu itu di Solo, di R2 Solo. Oh, di R2 Solo sudah berpindah SSB ya. Terus setelah itu berlanjut karirnya? Kelas 9 ada seleksi di SSB Bina Taruna di Rawamangun itu. Saya ikut di sana. Ada SSB di Jakarta berarti ya? Alhamdulillahnya saya lolos dan dapat beasiswa waktu itu, Pak. Jadi kelas 9 sampai kelas 11 saya di sana. Kelas 9 sampai 11 kembali lagi ke Jakarta. Betul. Di SSB yang berbeda lagi. Beda lagi. Namanya? SSB Bina Taruna. SSB Bina Taruna di Rawamangun. Di Rawamangun. Terus setelah itu sudah masuk klub belum? Belum. Waktu itu masih di SSB aja ya, belum di klub ya? Aja. Jadi kelas 11, mungkin kelas 12 itu saya ada seleksi di Persija waktu itu, Pak. Kelas 12, kelas 3 SMA ya berarti? 3 SMA, betul. SMA-nya berarti di Rawamangun itu juga? Kalau SMA-nya kelas 10-11 di Rawamangun. Cuma kelas 12 di Persija, di daerah Tangerang Selatan sih, Pak. Di Tangerang Selatan, ada SMA di sana ya? Betul. Berarti kelas 12 sudah gabung di Persija. Itu memang seleksi saya di sana, selama 2 bulan saya seleksi. Oke. Setelah di Persija, sudah masuk di timnas? Belum? Masih di klub ya? Oke, stop dulu sampai di situ ceritanya. Sekarang pindah ke Niko. Nah, tadi Doni kan sudah cerita proses mulai dari ikut SSB di kelas 2 ya Don tadi? Kelas 2 SD sampai kemudian masuk di Persija. Sekarang si Niko bisa diceritakan pengalaman awal dari SD masuk SSB dan seterusnya. Kalau dari saya sama kayak Doni, dari keluarga main bola, tapi saya dari Om. Oh, omnya pemain bola juga? Om dulu di Persika Karanganyar. Persika Karanganyar. Ya. Oke. Habis itu sama ada dari Pak D juga, anaknya Pak D ikut SSB di Kasatria. Jadi Om itu pemain bola, Pak D pemain bola gitu anaknya. Anaknya main bola. Jadi memang keluarganya berarti banyak bola di situ kan? Sama badminton, tapi saya pengen bola. Oke, pecinta olahraga lah ya semuanya ya. Benar. Terus masuk SSB berarti kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD. Iya. Kalau Doni tadi kelas 2, kamu lebih awal lagi berarti ya? Tapi TK saya ikut ini, latihan ada di Pasar Kliwon, LPSB Kedong Lumbu namanya. Dulu. Di Pasar Kliwon. Iya, itu SSB juga? LPSB kayak LPSB itu kayak antar kampung gitu. Oh, latihan-latihan biasa. Iya. Itu masih TKB. TK, berarti lebih awal lagi? Iya, awal lagi. Oke. Habis itu kelas 1 didaftarin sama almarhum Bapak di SSB Kasatria sama kakak dari anaknya Pak D. SSB Kasatrian. Solo Arseto. Oh, Solo Arseto. Ya, sampai dengan kelas berapa di situ? Sampai kelas 5. Sampai kelas 5 SD, ya, terus lanjut? Kelas 6 pindah di SSB Pop Solo. Kelas 6 pindah ke SSB Pop Solo. Ya.
punyanya Pak Agung Setiabudi, Oke. Pak Iplik itu. Setelah itu Habis itu SMP saya pernah di Ragunan juga, tapi nggak berarti langsung setelah kelas 6 di SSB itu langsung pindah Ragunan? nggak, cuman ikut kejuaraan aja. Ikut kejuaraan SSB itu antar bukan, SSB ya? antar pelajar, timnas pelajar. Di Timnas Bali. pelajar. Iya, di Bali. Usia berapa berarti itu ya? Usia 15 ke bawah. 15 ke bawah, Iya. under 15 ya? Under 15. Habis itu ke Persis U15. Oh, terus waktu itu gabungnya di langsung Iya. Persis dulu, Persis. U15? Iya, U15 dulu. Kalau Doni tadi Sama sempat Doni. ke Persis dulu juga? Enggak? Apa langsung di Persija? Sempat ke U15 juga, bareng Niko juga Iya. waktu itu. Oh, berarti di U15-nya sempat bareng sama Niko? Iya. Di Persis Persis U15 ya? Iya, Suratin. Berarti Piala Suratin. Iya. Ya. Sempat main bareng di U15 itu? Maksudnya sudah sempat Latihan main bareng. satu Latihan tim? Latihannya bareng? Iya, Tapi ketika pas turnamen, beda usia kan. beda usia ya? Jadi dipecah. 15. Oke. Doni kan masih di Undernya lagi, di bawahnya lagi ya. Oke, setelah itu sempat di U15 di Persis, lanjut ke terus ke PFA Sukoharjo. PFA Sukoharjo. Iya, tapi itu cuman sebentar, habis itu diajak sama pelatih saya, Gus Pris namanya, Pris Haryadi, buat seleksi ke Persija. Ikut seleksi di Persija. Berarti sama Doni duluan siapa di Persijanya? Duluan saya Dan Niko. Niko tahun berapa? 2018 akhir. 2018 Desember. akhir, Desember. Kalau Doni 2020 akhir saya. 2020 akhir baru ikut seleksi di Persija tadi ya. Oke, berarti sudah sampai di Persija semua. Kamu lebih awal ya Niko, terus kemudian Doni. Nah, perjalanannya kemudian sampai dipanggil ke timnas gimana? Doni dulu. Jadi saya waktu itu dari 2021 awal itu saya sudah masuk di Persija IPA U16 waktu itu. Terus saya berlatih selama 6 bulan karena waktu itu COVID, jadi tidak ada kompetisi istilahnya. Tidak ada kompetisi tapi kan masih latihan terus kan ya? Dan terus pertengahan 2021 saya alhamdulillah naik ke senior timnya di Persija itu, dan alhamdulillah didaftarin di Liga 1-nya itu. Oh, berarti di Persija waktu itu masuk kan berarti pandemi ya? Pandemi gitu. Pandemi terus tetap latihan. Pasca pandemi ketika mulai kompetisi lagi, kamu langsung diambil ke tim senior, gabung dengan tim senior. Terus alhamdulillahnya saya bisa debut profesional itu di bulan September waktu itu. September 2021 21. sudah kompetisi lagi itu ya. Lawan Persita. Tapi waktu itu masih belum ada penonton ya kayaknya ya, belum boleh penonton ya. Waktu itu memang sistemnya bubble, jadi di satu tempat seperti itu. Kamu sudah main di senior itu Iya, 2021. Terus alhamdulillah musim itu sudah selesai, terus ada musim baru lagi kan Pak. Terus ada uji coba Persija U20 melawan Timnas waktu itu. Persija U20 melawan Timnas, uji Timnas coba. U20 ya, gitu. Uji coba waktu itu. Dan disitulah saya kepantau sama Coach Sintayong waktu itu. Oh, sudah ada Sintayong ya? Betul. Saya setelah itu langsung dihubungi untuk gabung di skuad kualifikasi Piala Asia U20 Timnasnya waktu. Oh, berarti pas tryout gitu ya, Persija sama Timnas. Uji coba waktu itu. Uji coba langsung kamu dalam pemantauan langsung dipanggil. Berarti nggak proses seleksi lagi ke Timnasnya ya? Langsung dipanggil. Oke. Kalau si Niko gimana perjalanannya sampai ke Timnas? Tadi kan sampai ke Persija ya? Iya, Persija dulu ikut U16 Pak waktu itu. Di Persija masih 16. Iya, seleksi dulu. Seleksi ada kurang lebih 800-900 orang nih. Terus dikerucutin terus jadi tim di U16. Habis itu alhamdulillah saya dapat panggilan di Garuda Select. Berarti dipanggil Garuda Select itu posisinya sudah di Persija. Iya, udah di Persija. Terus pulang dari Garuda Select dipanggil ke tim senior waktu itu. Pulang dari Garuda 2020. Select 2020. Ya, 2020 liga nggak jalan, off dulu. Habis itu balik lagi ke senior, Piala Menpora. Piala Menpora kamu dipanggil Persija, iya. Buat tim senior Persija. tim seniornya Iya. Persija. Lah di situ alhamdulillah juara, habis itu didaftarin di liga juga. Oh, juara Piala Menpora membawa nama Persija. Persija ya. Itu udah pulang dari Garuda Select ya? Iya. Habis itu ikut itu. Sebelumnya dapat panggilan timnas habis dari Garuda Select dulu.
timnas Panggilan timnas berarti otomatis langsung atau pakai seleksi nggak? Langsung otomatis dipanggil gitu aja ya? training camp. Oh ya berarti Iya. langsung Iya, diambil kan langsung. karena udah Garuda Select ya? Iya, itu sama angkatannya David Maulana, Mas Rizky Ridho gitu. Oh satu Yang angkatan. awal ya, yang Piala Dunia pertama kali ditunda. Oke. Ya itu. Terus itu berarti ya dari Garuda Select udah dipanggil training camp Iya, ke timnas. timnas. Berarti proses perjalanannya ke timnas Iya, seperti bisa itu ya? Garuda Select. Oke. Kemudian itu coachnya sudah Sintayong semua ya? Iya, sudah awal-awal saya. Awal-awal Sintayong. Awal coaching. Niko berarti dipanggil juga awal-awal Iya, Sintayong. Awal pertama. Doni juga sama ya, awal Sintayong. Oke, mungkin teman-teman juga pasti penasaran kan, proses mereka itu kalau lagi training camp di timnas itu ngapain aja? Coba mungkin kalian bisa cerita proses mulai dari bangun tidur gitu ya, latihan sampai malam tidur lagi. Gimana Doni coba? Mungkin kalau saya ceritakan di Timnas U20 karena memang ini persiapan di Piala Asia U20. Jadi setiap persiapan itu mungkin 1 bulan untuk persiapan itu, Pak. Jadi minggu pertama sampai minggu kedua itu fokus untuk tes fisik biasanya. Jadi Pengkondisian fisik ya, betul. Jadi itu sehari itu bisa latihan 3 kali 4 kali waktu itu, Pak. sehari, Betul. 3 kali, misalnya 3 kali jam berapa aja itu? Pagi itu jam setengah 6 saya. Setengah 6 sudah di lapangan. Kalau pagi itu biasanya skipping, Pak, saya. Oke. 4 kali itu. 4 kali. Sampai jam setengah 7 pagi. Setelah itu sarapan, istirahat, terus jam 10-nya baru kita jogging. Oke. Ada tanjakan seperti itu, Pak, di sana. Sampai jam 12. Setelah itu makan siang, istirahat lagi, sorenya jam 4 kita baru latihan. Berarti makan siang jam 12, istirahat, tidur gitu ya berarti ya? Tidur. Berapa jam kira-kira tidur itu? Mungkin Rest. beda-beda sih, Pak. Kalau saya mungkin 2 jam mungkin. 2 jam tidur, kemudian habis itu sampai 4 jam 4 latihan lagi, terus sampai jam berapa Sampai latihan jam sore? Sampai jam 6. Habis itu? Terus itu makan malam. Kalau 3 kali mungkin setelah itu istirahat, Pak. Kalau 4 kali malamnya masih ada gym biasanya. Jam 8 malam gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman Ganesha Speak Time perlu diketahui ya. Kalau secara teori olahraga itu pentingnya latihan itu ya sama dengan pentingnya istirahat. Nah, maka tadi Doni saya tanya berapa jam tidurnya yang di siang gitu. Dan setelah latihan setelah makan malam itu ya, latihan kemudian makan malam, setelah itu kan berarti rest lagi. Rest lagi. Jam berapa kamu tidur? Selesai gym itu jam 9, setelah itu makan malam lagi, Pak. Berarti setelah makan malam itu nge-gym. Nge-gym. Biasanya cuma snack gitu sih, Pak. Habis Oh, yang sebelum nge-gym snack aja. snack. Habis itu nge-gym berapa jam itu? 1 jam mungkin, Pak. 1 jam ya, sampai jam berapa kira-kira? Jam 9 mungkin. Jam 9 malam selesai nge-gym. Nah, 10 kita makan malam. Jam 10 masih masih setengah boleh 10 makan ya? makan malam itu, Pak. Oke. Terus jam 10 kita sudah mulai istirahat. Terus bangun lagi pagi lagi. Tapi makan malamnya apa? Kalau bisa di-spill gitu, boleh diceritain. Maksudnya apa ada boleh karbo apa enggak gitu? Kalau latihan 4 kali mungkin lebih banyak ke karbonya sih, Pak. Karena mungkin itu buat tenaga Sangat butuh juga. banget energinya untuk itu ya. Mungkin malamnya itu lebih banyak ke protein. Karena memang kita kan latihan 4 Oke, kali. kalau malam berarti lebih banyak yang tadi kan setengah 10 masih makan gitu. Betul. Lebih banyak di Protein. protein. Terus habis itu jam berapa kamu bisa tidur jam berapa kira-kira? Biasanya jam setengah 11, jam 11 saya bisa tidur, Pak. Sudah bisa tidur itu ya? Tidur, Jam bangun 11, lagi subuh. bangun lagi subuh jam berapa? Jam 4, jam 5? Setengah 5, jam 5. Setengah 5 ya? Setelah itu langsung udah latihan bangun. Oke, jadi termasuk waktu tidurmu di malam hari itu enggak sampai 8 jam berarti ya? Betul. Berapa jam? Jam 11 sampai jam 5 subuh itu misalnya kan 5-6 jam ya? 6 jam, betul. Hanya 6 jam. Tapi siangnya sudah sempat istirahat tadi, sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Jadi total ada 8 jam ya. Karena pentingnya istirahat tadi sama dengan pentingnya latihan kan? Betul sekali. Ya. Kalau Niko gimana? Ada beda atau sama atau apa yang mungkin bisa diceritakan di proses latihannya di training campnya di timnas? Hampir sama kayak Doni kan sama-sama juga waktu itu. Oh iya, Ini yang tadi ini yang kualifikasi sekarang ya. Sekarang yang U20 persiapan untuk Piala Asia, Piala bulan Asia. Februari nanti. Yang dulu yang persiapan Piala Dunia juga ya sama. oke. Jadi teman-teman
Doni sama Niko ini sama-sama di timnas, tetapi ada satu perbedaannya itu dulu si Niko masuk di Garuda Select dulu Iya. dan sempat di Inggris Inggris. Berarti berapa lama di Inggris? 8 bulan. Sebulannya di Itali. 8 bulan di Inggris, Iya. 1 bulan di Itali. Mungkin karena tadi yang timnas kan sudah diceritakan sama Doni. Niko mungkin bisa cerita pas pengalamannya di Garuda Select itu. Ya kalau di Garuda Select tuh pagi latihan juga, langsung lapangan biasanya. Jam berapa itu? Sekitar jam 9. Jam 9 sampai pagi. jam 10. Oke. Habis itu makan siang sekitar jam setengah 12 sampai jam 12. Habis itu ada gym jam setengah 2. Berarti berapa lama? Jam 9 mulai. Iya. Terus mulai. Istirahatnya jam Di antara jam 11 Jam itu 11 setengah sampai 11 dengan jam 11. setengah 11 sampai dengan jam 11, Iya. setengah jam istirahat. Iya, setengah jam. Terus habis itu Makan makan. siang. Oke. Habis Sampai itu- jam berapa? Ada waktu istirahat setelah makan sampai jam setengah 1. setengah 1. Berarti itu waktu istirahat ya, Iya. setengah 11 sampai dengan jam 1 Iya. Ada makan, ada istirahat di Iya. situ. Boleh tidur juga? Ya nggak sempet kayaknya. Nggak sempat waktu tidur itu. ya, cuman Nggak, istirahat, iya, istirahat kayak aja. rest aktif ya Iya. namanya, berarti Istirahatnya di istirahat. malam biasanya, Pak, Oke. kalau itu. Terus setelah itu jam 1 Ya mulai latihan lagi? Jam 1 setengah 2 gym dulu, nge-gym, nge-gym sampai jam ya setengah 3, habis itu ke lapangan lagi. jam setengah 3. Setelah itu berarti itu jam 1 sampai dengan sore Iya. latihannya Latihan full, cuma full. terbagi ada nge-gym sampai di lapangan Iya, gitu ya. kayak gitu, Pak. Selesai jam berapa? Sekitar jam setengah 5, jam 5 gitu. Setengah 5, jam 5 Iya. sore. Iya, Setelah itu, free bebas. berarti kalau dibandingkan tadi yang di timnas, Iya. lebih awal istirahatnya lebih awal ya? Iya. Kan jam 5 sudah nggak ada lagi Udah nggak ada lagi latihan. ya, paling malamnya ada kelas Inggris, Kelas bahasa Inggris bahasa maksudnya. Inggris ya. Kayak belajar Belajar bahasa komunikasi Inggris, gitu ya. Iya. Ya artinya kan sudah di luar aktivitas olahraga Iya. gitu ya, tidak lagi latihan olahraga. Iya. Ya berarti teman-teman sudah bisa mendengarkan sendiri ada perbedaan proses latihan ya, secara jadwal waktu. Kalau tadi yang di Eropa jam 5 sore itu sudah off Ya, latihan sudah gitu ya. Sedangkan kalau yang di Indonesia kan masih ada sampai Doni tadi sampai malam ya. Iya. Sampai malam, kemudian jam 10 lah ya baru istirahat sampai dengan pagi. Oke, sudah di timnas, kemudian kalian tadi kan Doni lulus SMA tahun berapa? Tahun 2022 kayaknya. 2000 atau 23 gitu. 2020. Kan kamu sempat berhenti nggak setelah lulus SMA? Langsung kuliah kan? Langsung kuliah. Berarti kan 2023 ya? 23. Iya, 23 kan. Angkatan kemarin masuknya, Iya. berarti kalau nggak ada berhenti kan Iya. langsung masuk. Kalau Niko berarti di bawahnya 1 tahun. Iya, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun di bawahnya. Umurnya 2 tahun tapi kuliahnya beda setahun. Ya, 2022 Dua, iya, katanya. saya- Ya, oke. Istirahat 1 tahun. Sempat ada gap year, kalau Iya. Doni enggak ya? Langsung lanjut kuliah. Kamu lulus sekolah SMA, terus kenapa kok kuliah? Pemain bola kan main aja, nggak usah kuliah, ngapain sih? Pakai kuliah-kuliah segala. Kenapa, Don? Mungkin kalau menurut saya pendidikan itu perlu sih, Pak. Pendidikan itu perlu. Kenapa perlu? Karena memang buat pengetahuan saya juga gitu, Pak. Oke, pengetahuan untuk mempersiapkan masa depan ke depannya. Kalau Niko gimana? Sama Kenapa harus kuliah? Pendidikan itu penting bagi saya, Pak. Siapa yang mendorong kamu kuliah, siapa? Orang tua Keluarga. atau keluarga ya? Pesan-pesan dari keluarga harus bola ya, pendidikan juga iya. Oke, berarti harus ada prestasi di Iya. sepak bola, tetapi akademik juga harus Akademik, benar. tetap dikejar Iya. gitu ya. Betul. Gitu. Dan akhirnya kalian bergabung di UTP. UTB Surakarta, kampusnya para juara. Jadi pas banget lah ya. Jadi nemu tempat untuk berkuliah yang bisa seimbang, di mana antara akademik dan juga karir sepak bola dua-duanya bisa jalan. Oke. Kemudian mungkin kalian bisa cerita
enaknya kenapa kok kemudian milih di UTP itu kenapa? Mungkin kalau dari Yang saya, pertama pasti kan beasiswa ya, betul. biar saya spill dulu. Karena jadi teman-teman semuanya, sahabat Ganesha Speak Time ya, semua timnas yang di sepak bola khususnya, ataupun di cabang olahraga apapun, masuk di UTP itu 0 rupiah. Jadi beasiswa full. Jadi teman-teman timnas yang pengen kuliah juga seperti Doni sama Niko, langsung bergabung aja di UTP Surakarta. Kampusnya para juara, 0 rupiah di sini, beasiswa full. Nah, oke, lanjut. Selain beasiswa, apa yang menjadikan kamu kemudian milih di sini? Kebetulan dekat dari rumah juga, Pak. Terus UTP ini sangat memudahkan menurut Oke. saya. Dan Mendukung ya? Mendukung dan memudahkan juga karena kalau memang ada jadwal latihan mungkin bisa ditunda dulu Oke. kelasnya seperti itu. Kelasnya bisa diatur jadwalnya. Terus kalau mungkin waktu di rumah mungkin saya bisa datang ke kampus. Oke, pas lagi ada istirahat dari camp, otomatis bisa langsung ke kampus. Oke, kalau Niko, kenapa kok milih UTP? Kan kampus lain banyak juga yang nawarin beasiswa ya. Ya, karena keluarga saya juga ada yang dari UTP, terus Oh, keluarga sudah iya, ada yang dari juga, UTP. Iya. Nah, sekarang guru di dekat rumah saya. Terus saya juga dapat masukan dari keluarga-keluarga juga bahwasanya UTP itu bagus. Makanya saya juga berminat kuliah di UTP. Yang pasti kan tadi ya, Iya. karir di sepak Karir bola sepak tetap bola. bisa jalan, Benar, Pak. dan karir untuk akademik juga jadwalnya tetap bisa berjalan dengan baik kan gitu ya. Oke, mungkin ini sudah masuk ke yang terakhir obrolan kita. Doni, ada pesan buat teman-teman mahasiswa. Sebentar lagi kita kan mau UAS ini. Nah, kalian juga pastinya kan UAS kan? Iya, Pak. Nah, akan ikut UAS juga, dan mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman. Apa yang mau disampaikan Doni? Pesan semangat. Ya, oke. Boleh Mungkin disampaikan. misalnya semangat terus dan semoga di UAS nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, dan juga dari Niko, boleh kasih pesan? Semangat buat teman-teman. Semoga berjalan dengan lancar UASnya dan dimudahkan. Oke, ini adalah pesan-pesan untuk teman-teman UTP yang sebentar lagi akan menghadapi UAS. Kemudian juga tentunya adik-adik SMA yang mungkin juga menonton video ini ya, dan juga kalian mungkin juga ingin mengikuti karir seperti Doni dan Niko, boleh dong Niko nanti gantian juga sama Doni ya, mengajak adik-adik di SMA agar juga mengikuti jejak kalian untuk bergabung di UTP Surakarta. Ya, buat adik-adik SMA segera bergabung di Universitas Tunas Pembangunan UTP Surakarta. Semoga bisa mengikuti jejak Mas Doni dan saya, dan semoga lancar. Oke, Doni boleh kasih pesan-pesan dan semangat pada adik SMA? Buat adik-adik. Adik-adik SMA yang sekarang kelas 3 khususnya kan mereka habis ini kelas 3 terus persiapan mau nyari kampus. Buat adik-adik mungkin ayo segera daftarkan di UTP Surakarta karena memang mereka sangat mendukung dari kegiatan saya sepak bola dan akademisnya juga, dan juga Universitas Tunas Pembangunan kampusnya para juara. Oke, UTP kampusnya para juara. Oke teman-teman sobat Ganesha Speak Time UTP Surakarta, kali ini sudah cukup banyak sekali apa yang disampaikan tadi, cerita ya, cerita dari Doni dan juga Niko, bagaimana mereka berkarir di sepak bola, mulai tadi Doni itu kelas 2 ternyata sudah mengikuti SSB, Niko malah TK sudah bermain bola juga gitu ya, dan kadang-kadang kita hanya melihat prestasi mereka hari ini, tetapi kadang-kadang kita tidak pernah belajar dan melihat proses mereka dari awal. Seperti apa mereka menggeluti dari awal sampai kemudian hari ini mereka berada di timnas. Jadi pesan dari podcast kali ini adalah teman-teman semuanya, jangan hanya melihat pada hasilnya, ya, tetapi juga proses itu adalah sesuatu yang penting. Dan terus berjuang di proses yang sedang kalian lakukan hari ini untuk bisa mencapai
target ataupun impian kalian masing-masing. Pak, ini ada kenang-kenangan dari saya. Oke, makasih Niko, sukses selalu ya. Siap. Karirnya di sepak bola pokoknya mudah-mudahan terus di timnas sampai dengan senior terus Amin, ya Allah. dan bisa membawa merah putih Amin. nanti di Piala Dunia. Amin. Dan ini juga dari saya, Pak. Oke, makasih Doni. Pokoknya kamu adalah pemain masa depan yang banyak diimpikan dan juga menjadi idola. Kamu jadi harus tetap membumi dan terus berprestasi membawa timnas Indonesia di Piala Dunia. Oke.